bisa diunduh di handphone, sehingga admin yang ada di desa itu bisa menginput langsung dan akan masuk ke adminnya kabupaten, sehingga hanya yang jadi persoalan kami sekarang ini kan bisa koneksi dengan RTLH Kementerian. Kami belum mendapatkan nomor API-nya. Artinya mungkin lewat kesempatan ini kalau misalnya ada akses ke pengembang aplikasi RTLH ini, mungkin bisa kami difasilitasi untuk mendapatkan alamat atau nomor API-nya, sehingga aplikasi yang kami bangun di Wakatobi itu bisa langsung terkoneksi dengan RTLH, sehingga mungkin target pencapaian penginputan data RTLH di Wakatobi itu bisa lebih cepat. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon maaf, dengan Bapak Pak Musni. Pak Musni. Oke, terima kasih Pak Musni. Mungkin ada satu lagi sebelum dijawab pertanyaan dari Pak Musni. Oke, jika tidak ada, langsung dijawab saja oleh Bu Dina. Yang pertama, apakah harus disesuaikan data yang sebelumnya sudah diisi oleh teman-teman dari Wakatobi terkait dengan adanya beberapa perubahan? Lalu yang kedua, apakah memungkinkan IRTLH ini dapat diakses oleh teman-teman di kabupaten kota untuk penginputan ataupun pemutahiran datanya? Ya, silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Musni. Saya dengarnya semangat juga nih Pak. Ini mudah-mudahan ini contoh baik yang bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama terkait dengan informasi pada Excel yang lama ya Pak ya, dengan pengisian yang baru, wacana yang baru, dan saya jawab Pak, untuk data-data yang memang sudah ada di aplikasi IRTLH langsung kita migrasikan Pak. Jadi tidak perlu Bapak melakukan perubahan. Untuk data-data yang memang sudah ada, kita langsung migrasikan sesuai dengan ketentuan hal-hal teknis yang kami sepakati di Direktorat Swadaya dari apa menjadi apa, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak hanya melakukan pendataan dengan 5 level kelayakan ini untuk data-data yang baru, seperti itu. Jadi data yang sudah ada tidak perlu Bapak rubah-rubah lagi. Oke. Yang kedua terkait dengan admin sampai dengan desa gitu Pak ya, bisa kita buat Pak. Nanti Bu Trias juga akan bisa langsung kita praktek bagaimana cara menyusun membuat sebuah admin desa kelurahan atau kecamatan. Ini sudah dilakukan di Kabupaten Malang. Jadi masing-masing desa, kepala desa di Kabupaten Malang itu sudah memiliki admin IRTLH Pak. Jadi kerjanya itu ibaratnya ini kelayakan gitu. Jadi seluruh Bapak selaku dinas teknis menyampaikan melakukan pelatihan mungkin ya kepada perangkat desa bagaimana cara-cara hal mendata. Nanti Bapak bisa melihat dari modul-modul yang kami siapkan, nanti tinggal dielaborasi dengan kebijakan terkait dengan pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wakatobi seperti itu. Nanti bisa ya Pak ya, bisa disusun kembali akunnya sampai level desa. Nah, terkait yang ketiga, terkait dengan pengembangan aplikasi rumah tidak layak huni yang sedang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Wakatobi, kita bisa sinergi juga Pak, bisa terintegrasi nanti aplikasinya, dan ini sudah dilakukan oleh aplikasi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah, itu aplikasi Siperu. Jadi sederhananya seperti ini, kabupaten kota di Jawa Tengah itu hanya melakukan updating 1 kali, dan itu sudah mereka melakukan updating di aplikasi Siperu Provinsi Jawa Tengah, dan itu sudah langsung terkoneksi dengan aplikasi IRTLH. Jadi memang secara nasional data Provinsi Jawa Tengah itu sangat update-nya sangat tinggi gitu ya, karena memang sudah terintegrasi dengan aplikasi IRTLH. Jadi kan kami ini dari Kementerian PUPR sifatnya hanya melakukan pembinaan teknis. Pemilik data, pengampu data sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsi data-data tersebut juga tentu saja yang termanfaatkan adalah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perencanaan
perencanaan, RPJMD atau RKP, kira-kira seperti itu. Jadi basis datanya itu bisa kita punya gitu ya. Kalau sampai dengan sekarang kan mungkin Bapak Ibu sekalian pasti pakai data DTKS yang sangat notabene menurut saya validasinya itu perlu dilakukan lagi, apalagi terkait dengan kegiatan penanganan rumah tidak layak huni. Ada beberapa hal yang sangat berbeda seperti itu. Tapi pelan-pelan kita beresin bersama, kira-kira seperti itu. Jadi ini contoh baik, dan memang ini sudah dilakukan inovasinya oleh pemerintah kabupaten. Saya di Kabupaten Malang itu mereka menyampaikan admin masing-masing perangkat desa memiliki admin untuk masuk ke dalam IRTLH, dan juga memang aplikasi Simperum Jawa Tengah itu sudah terintegrasi dengan aplikasi IRTLH yang nanti akan dikembangkan lagi. Sampai dengan saat ini yang komunikasi dengan saya langsung adalah pemerintah provinsi DIY. Jadi nanti pemerintah provinsi kan memang juga memiliki pembinaan teknis untuk seluruh kabupaten kota di bawahnya. Jadi mereka menyusun mengembangkan sistem aplikasi. Nah, terkait dengan API, Pak, saya sangat merespon positif. Jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan surat kepada kami Direktorat Rumah Swadaya untuk menyampaikan terkait dengan sinergi untuk aplikasi seperti itu. Terima kasih Pak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dina. Ada lagi mungkin pertanyaan dari kabupaten kota lain? Jika tidak ada, kita akan masuk selanjutnya ke pokok kehadiran data. Langsung di-leading sama Bu Trias. Oke, langsung di-leading oleh Bu Trias. Silakan Bapak dan Ibu menyiapkan device-nya, laptopnya. Kepada Ibu Trias, kami persilakan. Mungkin buka laptopnya, buka Excel-nya berdasarkan format yang sudah kita siapkan. Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya hendak bertanya dulu di antara Bapak Ibu para tamu undangan ini, apakah ada yang belum familiar sama sekali dengan sistem IRTLH? Kalau ada boleh angkat tangan. Jadi saya bisa tahu harus mengambil di mana. Iya? Oh, tadi belum dikasih dengan Bapak Adi. Tolong. Oh, tadi formulirnya sudah diisi apa ya? Oh. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa sudah mulai login ke sistem aplikasinya. Saya akan coba login dengan menggunakan kabupaten kota Jakarta Timur supaya bisa sama-sama. Kan begitu. Biasa sudah yang ada nih. Kalau daerah teman tadi di apa yang tadi cuma si baru kopi perumahan apa saya guys ya dulu nanti sama kalau saya tanya baik, di depan sudah terlihat tampilan secara umum sistem aplikasi IRTLH yang terbaru, yaitu di bagian awal sendiri itu ada beranda. Di bagian beranda ada ringkasan, surat edaran, referensi, kode wilayah, dan tutorial. Nah, untuk langkah yang pertama harus kita lakukan sebelum kita masuk ke sistem, kita perlu mengenali bagaimana mengupdate data secara offline dan online. Untuk yang pertama kali saya akan perkenalkan dulu pengupdatean data secara online. Untuk itu Bapak dan Ibu perlu mendownload format data Excel untuk bisa memindahkan
kuesioner yang dilakukan secara manual ke dalam file Excel, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu harus mendownload file 2020 strip format data standar data SLH.xls. Bisa dilakukan Bapak Ibu? What? Office Central Sudah terdownload semua. Nanti dia akan tampilannya akan seperti blank putih, tapi sebenarnya di proses download sudah Yang mana berjalan. ini? Biasanya sih bisa dilihat filenya ada di bagian download. Mana? Bagian apa? Belum. Baca yang baik ya. Nah, nanti file yang terdownload bentuknya akan seperti ini, sama seperti yang tercantum dalam undangan di bagian bit.ly garis miring format data. Mungkin sudah Bapak Ibu isi. Di sini terlihat ada beberapa kolom-kolom yang harus diisi. Yang terutama itu adalah kode wilayah. Jadi setiap kali kita membuka file Excel ini, kita harus menginputkan kode wilayah supaya sistem bisa membaca BNBA tersebut ada masuk di desa atau kelurahan di mana. Untuk mendapatkan kode wilayah ini, kita bisa kembali ke sistem IRTLH. Ada di bagian sebelah referensi Bapak Ibu. Di situ ada kode wilayah yang bisa Bapak Ibu copy ke dalam sistem Excel. Cuma untuk mengcopy dan mempastekannya butuh satu cara khusus. Kita tidak bisa secara Ctrl C, Ctrl V, tapi kita harus melakukan paste secara value supaya itu bisa terbaca sebagai teks di dalam sistem. Jadi misalnya nih Bapak Ibu mau menginput di Kecamatan Matraman di desa di kelurahan Pisangan Baru, berarti saya harus mengcopy kode wilayah ini secara Ctrl C, terus kita pastekan secara value di bagian paste spesial, kita pilih yang teks. Jika sudah terpastekan secara teks di file Excel ini, kita bisa lagi download formatan paste secara biasa. Jadi buat rangkaiannya maksudnya kita harus secara di provinsi fungsi teks dulu. DPLH apa? Maksudnya karena ini data Oke. yang di ini kan Mungkin bisa sambil mencoba mengisi dengan data itu gimana ini yang sudah terbawa yang jadiannya kita ke dalam file karena Excel yang tadi datanya sudah yang di-download. dipertanyakan yang dibahas itu masalah Ya. pemutakhiran data Iya, kabupaten kota. kabupaten kota aja provinsi fungsi apa yang Nah, maksudnya Ibu buka Tapi kan di ada sistem gunanya data bagi kita. yang Jadi dulu, ketika jadi nanti kita mau jadi copy. untuk gerakan penanganan RLPH, kan kita lihat mana yang belum. Kan? iya iya Itu bagus nanti. Iya. Nanti kita lihat di situ. Toh. iya Sebagai informasi Bapak Ibu, file Excel itu C formatnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa menambahkan kolom yang Bapak Ibu inginkan, pertama. Yang kedua, jika ada pilihan maka harus pemilihannya harus sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam daftar pilihan tersebut. Jika Bapak Ibu mau ketik secara manual itu tidak akan bisa, tapi harus diseleksi. Gitu. Cuman untuk format data Excel yang lama bisa Bapak Ibu pakai kembali dengan cara copy paste, dengan catatan apa yang dipastekan itu jika itu pilihan itu sudah masuk ke dalam pilihan yang ada di tabel Excel-nya. Jadi misalnya kalau jenis pekerjaan, di situ tidak ada jenis pekerjaan konstruksi. Jika Bapak Ibu isi maka nanti ketika akan dimigrasikan ke dalam sistem itu akan gagal. Mungkin bisa dicoba dulu untuk diinputkan ke dalam file Excel yang tadi sudah di-download. Jika nanti ada kesulitan mungkin bisa langsung bertanya saja.
Untuk satu akun hanya bisa dilakukan di satu PC ya Bapak Ibu. Nah, jadi jika ada PC lain yang tidak menggunakan, nanti ke langkah berikutnya bisa, tapi nanti dibikin semacam akun Pokja sih gitu. Baik, nanti jika Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengkopikan data yang sudah dibawa, bisa diinformasikan, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Baik, di sini saya sudah membuat contoh. Ada 6 data dummy yang akan dicoba nanti kita inputkan ke dalam sistem IRM. Nanti kalau sudah semua, informasikan ya Bapak Ibu, jadi bisa lanjut ke tahap berikut. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan di bagian koordinat, sebaiknya tidak diisi terlebih dahulu, dikosongkan dulu, nggak apa-apa. Yang perlu menjadi perhatian juga Bapak Ibu, untuk NIK itu adalah hal yang wajib diisi karena sistem kami membaca NIK. Jika ada NIK yang sama, maka yang akan dibaca adalah isi data yang terakhir diinputkan. Jadi kedepannya tidak akan ada NIK yang double keluar di sistem kami. Untuk file Excel tersebut hanya bisa menampung 111 BNBA. Jadi jika satu desa datanya lebih dari 111, maka sebaiknya Bapak Ibu menyimpan file tersebut dengan nama desa A1, desa A2 seperti itu. Itu untuk mengakomodir kemudahan saat penguploadan filenya ke dalam sistem. Dan jika sistem ini tidak digunakan dalam waktu 1 jam, maka dia akan terlogout secara otomatis. Satu hal lagi yang tidak boleh dilakukan dalam sistem adalah menggunakan tombol yang ada di browser. Jadi semua tombol sudah disiapkan di sistem, jangan menggunakan tombol web yang ada di browser. Sebagai contoh, tanda panah kiri kanan ini adalah sesuatu ataupun refresh,
bagian atas ini ada satu tombol yang dilarang untuk digunakan ketika sistem ini terbuka. Ya. Tombol back, tombol middle atau tombol refresh itu dilarang untuk digunakan saat menggunakan sistem ini karena kita sudah memberikan fasilitas back secara sistem. Baik, seperti sudah. Sebentar ini bisa teman-teman yang isi. Kira-kira 5 menit lagi ya Bapak Ibu, biar kita bisa kasih ke tahap selanjutnya. Untuk contoh sih bisa menginput mungkin sekitar 5 data dulu. Rumah swadaya di Kabupaten Bapak Ibu. Ini fungsinya jika kami perlu berkomunikasi, maka kami sudah memiliki kontak yang tercantum dalam sistem. Jika nama pejabatnya masih sama dengan yang lalu, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jika terjadi perubahan pejabat, mohon untuk dapat diupdate datanya. Dia ada di bagian unit kerja, lalu pilih nama OPD. Yang ini ada pari dia ada. Pari? Ada pari? Bangun itu. Yang ini keliling-keliling. Kemudian sudah gelap. Ada berapa namanya itu? Alam ada. Berdiri pas udah bisa geser lagi. Dia bilang Pak, dia bilang ada lah dia. Ini spekulasinya itu. Mau nuker dulu ya, berdiri. Jadi kan 1, 2, 3. Jadi keistimewaan akun kabupaten kota di dalam sistem IRTLK ini adalah Bapak Ibu lah yang punya kewenangan terhadap data-data RTLK yang ada di sistem. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan, menghilangkan, atau mengupdate data-data yang di bagian unit kerja daftar OPD. Jadi kami yang di pusat hanya bisa melihat data yang Bapak Ibu sampaikan. Sedangkan kalau yang mau bisa atik data di dalamnya ya dari kabupaten kota. Bulan kamar mereka. Dek, lihat kalau udah asistensi dia punya RAT, kapan bisa kesana? Baik, saya ganti semua gitu. Karena ada satu deh gitu. Saya ganti semua. Berbahaya dia memang. Dia bilang, kita ketawanya kita ketawa Irwin lagi nih. Tidak dapat lagi. Iya, belajar saya temannya di samping betul orang-orang. Siapa? Itu kalau di kabupaten komandan. Oh ya, mereka yang supervisi mereka sebenarnya. Yang supervisi yang dari anu. Siapa lagi? Aswan Malik. di mana ke dia? Di rumah. Oh, kabupaten harus saya minta nama Sabutu nama kepala seksinya SPPD ku Pak Sakra Setiawan SPPD ku Sama Pak Dimli nggak ada Pak Dimli Pak Dimli yang mana? Kepala bidang. Iya kan saya minta nama jabatan